Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar, masyarakat Kota Bandung dan juga tentunya wargi Bandung dimanapun Anda berada. Kali ini tentunya dalam podcast DPRD Mendengar edisi terkait hal yang kerap ditanyakan oleh masyarakat terkait rumah masa depan kita, yakni pemakaman. Tentunya hal ini menjadi salah satu sorotan juga dari DPRD Kota Bandung terkait berbagai informasi yang patut diketahui oleh masyarakat. Bahkan informasi yang kami dapat ini hanet kenehnya warga Bandung ya, terkait pengumuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Maka mulai tanggal 4 Januari 2024 semua jenis pelayanan pemakaman dan pengantaran jenazah tidak dipungut retribusi alias gratis. Nah, seperti apa informasi yang akan kita coba bedah? Selengkapnya kita coba telah kehadiran Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Ketua, Pak Teddy Rusmawan yang alhamdulillah sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung atau di Cipta Bintar Kota Bandung, Pak Bambang Suhari. Pak Kadis, Pak Ketua, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nampak segar ya para warga Bandung ya. Mungkin kita langsung saja berkaitan dengan mungkin dari Pak Ketua dulu nih, berkaitan dengan sorotan dari DPRD Kota Bandung perihal pelayanan rumah masa depan kita ya. Seperti apa nih Pak Ketua? Ya, tentu kami mengapresiasi gitu ya. Gerak cepat dari Cipta Bintar yang sudah menindaklanjuti terkait dengan pembahasan pansus penyelenggaraan pemakaman beberapa waktu yang lalu. Sehingga pada tanggal mulai 4 Januari kemarin Pak Kadis langsung menginformasikan ke publik. Jadi kami DPRD Kota Bandung mengapresiasi. Namun demikian, memang di tengah-tengah masyarakat ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan lebih detail karena memang ranah dari teknis ada di dinas seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan itu, mengamanatkan apa yang ada di undang-undang tersebut gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Perdanya sudah ada, nah implementasinya di dinas seperti itu. Tapi Pak Ketua, selama mungkin aspirasi dari masyarakat berkomunikasi tentunya entah langsung maupun via media sosial, biasanya apa ya, keluhan apa sih yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan urusan pemakaman? Ya, memang kami beberapa kali mendapatkan laporan dari masyarakat beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan biaya retribusi di pemakaman ataupun di TPU di Kota Bandung ini tidak ada, boleh jadi dikatakan kalau menurut masyarakat ini tidak jelas gitu. Ini realita di lapangan. Nah, hari ini ya kita ingin memastikan bahwa apa yang dipungut kepada masyarakat ini harus jelas, dan melalui amanat undang-undang terkait dengan pajak dan retribusi itu kan sudah diamanatkan untuk dihapuskan. Hanya saja mungkin teknisnya ini yang perlu lebih dijelaskan kepada publik. Banyak pertanyaan terkait ini, apa namanya, biaya gali, kemudian batu nisan dan lain sebagainya, termasuk juga biaya lahan itu sendiri gitu, bahan biaya pemakaman. Secara kebijakan kami di DPRD Kota Bandung mendorong sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah, maka untuk pemakaman harus digratiskan seperti itu. Karena ada istilah berapa biayanya seikhlasna gini Pak, ketika banyak masyarakat gitu kan yang istilahnya tadi ya jasa gali dan sebagainya. Tapi untuk menjawab hal itu mungkin Pak Kadis bisa dijelaskan seperti apa mungkin berkaitan dengan tadi Perda dan juga mungkin beberapa program dari mungkin berkaitan dengan pemakaman ini Pak Kadis. Terima kasih Pak Ketua, Kang Ewok. Izin saya menjelaskan bahwa pertama, dasar hukum kenapa tidak lagi dipungut retribusi, ada Undang-Undang 1 2022 tadi betul, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang baru saja lahir mendapat persetujuan bersama dari Wali Kota Bandung dan DPRD, alhamdulillah. Selanjutnya kami langsung secara operasional dan teknis melakukan sosialisasi. Nah, di sosialisasi apa saja yang digratiskan kan seperti itu. Masyarakat bertanya, ada 4 yang digratiskan. Pertama, penyediaan makam atau petak makam. Jadi tidak ada lagi pembelian atau pemungutan retribusi untuk penyediaan liang lahat. Secara gamblangnya seperti itu. Yang kedua, pembongkaran makam bagi makam yang akan dipindahkan ke tempat lain. Itu dulu dilakukan pemungutan retribusi, tapi sekarang tidak ada lagi retribusi.
Yang berikut adalah registrasi. Dulu ada registrasi untuk makam biasa 20.000, untuk makam tumpang 30.000. Sekarang registrasi sudah tidak ada lagi, Pak Ketua. Kemudian yang keempat adalah pelayanan pengantaran jenazah. Jadi warga masyarakat jangan khawatir ketika mobil jenazah diperlukan, kami standby 24 jam untuk melakukan pengantaran jenazah. Apabila jenazah itu meninggalnya di rumah sakit, ke rumah duka tidak ada transportasi, kita siap untuk melakukan pengambilan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan dari rumah duka ke tempat pemakaman untuk warga Kota Bandung. Untuk warga Kota Bandung, artinya semuanya gratis begitu. Tapi Pak, banyak juga pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan lokasi nih. Terkadang kan saya pengen lokasinya ini request gitu Pak, atau sesuai dengan ketersediaan itu seperti apa nih Pak? Kita sebagaimana diketahui oleh Pak Ketua pun, kita memiliki 13 TPU di Kota Bandung yang dikendalikan oleh 4 UPT ya, unit pelaksana teknis. Yang pertama UPT 1 itu membawahi TPU Cibarunai, Sirnaraga, dan TPU Pandu. UPT 2 itu membawahi TPU Rancacili, Gumuruh, Maleer, dan Ciburuy. UPT 3 itu ada 3 TPU, yakni di Nagrog, Cikadut, dan Cikutra. UPT 4 itu Legok Ciseureuh, Astana Anyar, dan Babakan Ciparai. Jadi masyarakat kami menghimbau untuk pemakaman lebih baik yang mendekati TPU. Lebih baik kami menyarankan yang mendekati TPU. Namun demikian apabila masyarakat menghendaki tidak makam tumpang, karena makam baru ini hanya dimungkinkan di 3 TPU. Pertama Rancacili, yang kami juga mendapat support pemerintah Kota Bandung, Pak Wali Kota Bandung, Pak Sekda dari DPRD untuk setiap tahun melakukan pengadaan lahan di TPU Rancacili. Kemudian yang masih luas lahan itu di Cikadut dan di Nagrog. Sedangkan di 10 TPU lain ini sudah tidak memungkinkan lagi penggalian makam baru. Ini hanya menyediakan pelayanan makam tumpang. Nah, sesuai dengan Perda Pelayanan Pemakaman Umum, Perda nomor 5 tahun 2022, maka sekarang makam tumpang itu tidak harus satu keluarga. Kenapa? Karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Sehingga tanpa persetujuan dari keluarga, kita hanya cukup pemberitahuan saja. Kenapa seperti ini? Dalam pembahasan di tingkat pansus, lahan kita sudah demikian terbatas. Sedangkan warga yang memerlukan ini sangat-sangat mendesak untuk dilayani pemakamannya oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih menyisakan makam cadangan, Pak Ketua. Ada kurang lebih 8.000 makam cadangan. DPRD dengan pemerintah Kota Bandung dalam Perda sudah sepakat makam cadangan ini apabila 2 tahun sejak Perda lahir diterbitkan tidak digunakan oleh keluarga, maka dapat digunakan untuk memakamkan warga Kota Bandung yang memerlukan. Sehingga permohonan maaf kepada pemilik makam cadangan apabila dalam jangka waktu 2 tahun sampai dengan akhir 2024 ini tidak digunakan, maka mulai 2025 makam cadangan itu akan dipergunakan untuk warga Kota Bandung yang memerlukan pelayanan pemakaman yang harus kami layani dengan sebaik-baiknya. Demikian Kang Ewal. Maksimal gitu Pak Ketua ya. Pak Kadis gitu ya. Karena terkait dengan pemakaman ini sebetulnya pelayanan yang sangat penting kita lakukan. Terlebih lagi kan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum gitu ya, dalam kondisi yang istilahnya berduka gitu. Nah tentu mereka ini harus dibantu sedemikian rupa, mereka diberikan kepastian dan kejelasan gitu. Nah ini mungkin prinsip yang harus dihadirkan gitu oleh kita pemerintahan khususnya di Cipta Bintar dan di 13 UPT pemakaman kita, sehingga masyarakat ini ke depan lebih tadi ada kepastian dan mereka kondisi berduka dibantu, itu yang paling penting gitu. Spiritnya harus seperti itu. Jangan sampai jadi kebingungan ya Pak Ketua ya. Tapi sejauh ini mungkin prosedurnya Pak, karena kan banyak yang bilang kan ini gratis, tapi apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu Pak? Walaupun tadi sudah dijelaskan warga Kota Bandung nih Pak Ketua, tapi ada tidak persyaratan lain yang perlu dilengkapi? Karena tadi ya seperti Pak Ketua sampaikan, ketika kita sedang berduka terkadang loss. Kita berduka, kita mungkin sibuk sana sini, harus ngurus sana sini. Nah mungkin seperti apa nih Pak Kadis? Siap, dari aspek persyaratan sangat sederhana.
Pertama cukup KTP dan surat kematian dari RT dan RW. Tidak usah lagi kepada kelurahan. Ataupun kalau misalnya dari rumah sakit meninggalnya langsung akan dimakamkan, telah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit, langsung mau ke TPU, cukup surat keterangan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan nama dan KTP-nya itu telah meninggal dunia. Ini dari sisi manual. Sekarang kita sudah punya aplikasi sistem informasi pelayanan pemakaman atau Simpelman. Jadi 2 syarat itu cukup diupload dan ditambah dengan kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga? Karena kita connect dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa melakukan update data penduduk Kota Bandung, berapa yang meninggal setiap hari. Sehingga ini juga connect dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui prosedur manual. Sekarang datanya bisa diambil langsung dari Simpelman oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Biar simpel ya. Biar simpel. Simpelman gitu ya. Iya, betul, Simpelman gitu ya. Kami sangat setuju dan kami secara operasional terus melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka melayani masyarakat. Yang berduka ini jangan dibebani lagi oleh pungutan-pungutan retribusi, sehingga mereka diringankan bebannya oleh kita dan dibahagiakan oleh kita dengan pelayanan yang terbaik di lapangan. Itu yang memang kami akan terus upayakan, akan kami terus dorong petugas-petugas di lapangan untuk selalu sigap melayani masyarakat dengan pelayanan terbaik. Nah, itu dia pelayanan terbaik, dan seperti kita kan ada di depan rapat paripurna ya, semoga pelayanannya tetap paripurna tentunya. Dan tentunya warga Kota Bandung nanti kita akan coba bacakan juga, karena sudah banyak juga Pak berbagai interaksi yang masuk. Kita coba pantau juga dari Instagram ya, Instagram di Cipta Bintar Pak, Kota Bandung, seperti apa mungkin interaksinya, dan akan kita jawab ya beberapa interaksinya tentunya hanya dalam podcast DPRD Mendengar bersama saya Kang Ebok, Pak Ketua DPR Kota Bandung, Pak Teddy Rusmawan, dan juga Kadis Cipta Bintar Kota Bandung, Bapak Bambang Suari. Tetap bersama kami di podcast DPRD Mendengar. Ya, masih dalam podcast DPRD Mendengar berkaitan dengan tadi ya, tema besar kita adalah rumah masa depan ya, yang semoga tadi pelayanan dapat lebih maksimal dan tentunya untuk masyarakat Kota Bandung tentunya. Mungkin ada 4 hal tadi Pak Ketua ya, yang perlu kita dalami nih. Mungkin Pak Kadis seperti apa nih? Terima kasih. Tadi kan yang digratiskan itu ada 4 hal. Penyediaan makam dan petak makam. Ini dulu kita pungut retribusinya sesuai dengan aturan 425.000. Dan untuk makam tumpang itu 475.000. Sedangkan untuk pembongkaran makam itu kita dipungut retribusi kepada penanggung jawab atau ahli waris 450.000. Untuk makam biasa, registrasinya per tahun si ahli waris dan penanggung jawab itu harus melakukan registrasi atau daftar ulang itu sebesar 20.000 per tahun. Nah, kemudian yang untuk makam tumpang itu wajib melakukan registrasi sebesar 30.000 per tahun. Kemudian untuk pengangkutan jenazah dalam Kota Bandung ini 75.000. Dipungut retribusi sesuai dengan Perda. Selanjutnya untuk keluar Kota Bandung itu dipungut 5.000 per kilometer. Keluar kota ke Garut, ke Tasik, jadi per kilometer. Nah, ditambah 75.000 untuk biaya operasi sesuai dengan Perda itu waktu itu. Nah, semua jenis pelayanan yang tadi itu dan tarifnya sekarang dengan Perda nomor 1 2024 yang telah mendapat persetujuan bersama Wali Kota Bandung dan DPRD dihapus semua. Sehingga masyarakat sekarang lebih fokus kepada bagaimana mengurus jenazah anggota keluarganya ketimbang harus memikirkan biaya-biaya untuk pemakaman. Pak Kadis, andai kata nih ada yang punya tunggakan nih, contoh yang kemarin belum bayar atau misalkan ada tunggakan lah, itu seperti apakah diputihkan atau harus diselesaikan dulu? Untuk registrasi dengan lahirnya Perda nomor 1 2024, maka yang meninggal 1 Januari 2023, mulai 1 Januari 2023, maka ini tidak lagi melakukan pembayaran daftar ulang, sehingga tidak ada piutang.
Tapi bagi masyarakat yang sebelum 2023 masih punya tunggakan, sesuai dengan catatan akuntansi keuangan, itu masuk dalam piutang retribusi. Sehingga kita harus melakukan upaya penagihan kepada para ahli waris. Namun demikian di Undang-Undang 1 2024 juga di Perda dapat dihapuskan melalui mekanisme dan prosedur penghapusan piutang retribusi daerah. Sehingga ketika ada pemeriksaan oleh BPK, kita akan menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi itu kadaluarsanya adalah 5 tahun. Sehingga kita akan memproses itu begitu. Untuk piutang retribusi ini ada tahapan tersendiri yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu Kang. Gitu. Nah mungkin terkait dengan tadi 4 hal yang digratiskan tersebut, harapan dari DPRD ini betul-betul disosialisasikan tentunya ke seluruh jajaran di 13 UPT kita gitu. Ini harus dipastikan gitu, sehingga istilahnya masyarakat datang betul-betul sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke publik gitu ya. Kemudian dari kami juga ingin sekali gitu Pak Kadis gitu ya, dibikinlah spanduk gitu ya, disosialisasikan ke masyarakat dengan jelas di TPU-TPU tersebut gitu, sehingga masyarakat betul apa yang disampaikan di media sosial, apa yang disampaikan di media cetak maupun elektronik yang setelah disosialisasikan oleh Pak Kadis beserta jajaran ini betul-betul dipahami gitu oleh masyarakat tadi, sehingga ini akan memberikan dampak positif sekali gitu, trust positif yang ini akan sangat bagus sekali gitu untuk pemerintah Kota Bandung. Nah itu beberapa hal yang ingin kita dorong kepada dinas, termasuk juga UPT-UPT di 13 TPU yang kita miliki. Nah selanjutnya mungkin ini juga perlu disampaikan ke publik gitu kan, terkait dengan beberapa hal gitu. Jadi seringkali tadi yang ditanyakan itu, pertama gimana nih untuk yang galinya, nah ini harus dijelaskan. Kemudian yang kedua ini nisannya gimana. Kemudian di Kota Bandung kan sekarang ini kebijakan kita bersama ya Pak Kadis, rumputisasi. Nah itu rumputisasinya seperti apa gitu. Ini perlu betul-betul dijelaskan ke publik sehingga ini menjadi pemahaman kita bersama dan tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait dengan tadi tambahan-tambahan biaya yang biasanya muncul ke publik gitu ya, dan menjadi keluhan. Karena beberapa waktu yang lalu kalau ke kami itu range gitu ya, biaya pemakaman di Kota Bandung itu 1 juta sampai 2 juta rata-ratanya. Bahkan ada yang pernah lapor lebih daripada itu gitu. Jadi ini perlu disampaikan secara jelas kepada publik. Gitu Pak Kadis mungkin. Ada teman Pak? Siap, terima kasih Kang Ewok, Pak Ketua. Pertama, kaitan sosialisasi, kita sudah lakukan sosialisasi sejak Perda itu terbit secara masif melalui medsos kita, IG kita, Facebook kita, dan alhamdulillah kita juga bermitra dengan teman-teman media, PRFM, kemudian Pikiran Rakyat.com dan lain-lain yang sudah terpublish Tribun Jabar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemasangan spanduk, kami alhamdulillah sudah terpasang di setiap TPU. Spanduk itu ukuran 4 kali 2 meter lah, yang bisa terbaca, dan kami perintahkan kepada para kepala UPT dan Korlap TPU untuk dipasang di depan halaman kantor yang bisa terbaca oleh masyarakat secara umum bahwa pelayanan pemakaman gratis. Ini sudah terpasang alhamdulillah. Kemudian kaitan dengan biaya-biaya yang tadi sesuai dengan aturan. Dulu kan masyarakat ada bagaimana nih untuk menggali dan lain sebagainya. Dengan lahirnya Perda ini sudah tidak ada lagi biaya retribusi yang dipungut untuk para petugas penggali. Kenapa? Karena para petugas juga sudah teranggarkan dalam APBD honorariumnya per bulan. Dan sekarang diarahkan oleh Kementerian PAN-RB bahwa dengan lahirnya undang-undang yang baru tentang ASN, maka pegawai-pegawai yang dulu non PNS itu adalah PHL harus dialihdayakan menjadi outsourcing. Nah ini yang mungkin masyarakat juga perlu mengetahui
Yang jelas tidak ada lagi biaya untuk penggali, biaya untuk bongkar makam, kan itu. Adapun kaitan rumutisasi, alhamdulillah pemerintah Kota Bandung telah mendapat persetujuan DPRD mulai tahun ini. Setiap TPU sudah ada anggaran untuk rumutisasi. Meskipun memang masih harus terus ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan. Tapi tahap awal ini alhamdulillah kita mendapat alokasi anggaran 1,3 miliar untuk 13 TPU. Artinya rata-rata setiap TPU itu mendapat alokasi untuk rumutisasi ini 100 juta rupiah. Untuk apa saja? Satu, untuk rumput. Yang kedua, untuk nisan. Yang ketiga, untuk grass block. Grass block itu kan biar indah kan. Jadi kami ada salah satu TPU menjadi pilot project kami, yang unggulan kami adalah di Rancacili. Rancacili sudah tertata dengan baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan masyarakat juga ikut mendukung dan ikut membantu kelestarian. Di samping sebagai tempat pemakaman juga bermanfaat sebagai fungsi ekologis, dan itulah adalah RTH pemakaman di TPU Rancacili, TPU Nagrog, dan mudah-mudahan ke depan mendapat support juga dari DPRD untuk melakukan penataan TPU Cikadut yang memang kontur tanahnya susah untuk dilakukan penataan. Kita memang perlu anggaran yang memadai untuk melakukan penataan di TPU Cikadut. Nah itu alhamdulillah kita juga mendapat support dari DPRD kaitan dengan penganggaran untuk biaya rumputisasi mulai tahun ini. Alhamdulillah Pak Ketua, terima kasih atas nama pemerintah Kota Bandung. Kita akan manfaatkan, akan optimalkan dan maksimalkan untuk meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat. Jadi mulai tahun 2024 masyarakat ada anggaran untuk rumputisasi dan nisan. Jadi tidak usah lagi membayar kepada petugas. Support ya Pak Ketua ya, Cikadut ya. Insya Allah. Jadi nanti kita coba terus dalami lagi, karena tadi ya ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat. Mungkin salah satunya berkaitan dengan andai kata ya Pak ya, ada masyarakat yang ingin memberikan seikhlasnya. Apakah bagi petugas yang sebenarnya sudah digaji lah ya, umpamanya sudah digaji, apakah memang nggak boleh nerima atau seperti apa? Dan andai kata memang ada pungutan, misalnya Pak, ya teh benten jarang iya, misalnya ada beberapa apa ya, bahasa Sundanya apa ya Pak, kalau bisik-bisikan teh harewasannya dari ini manawi gitunya. Apakah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa cara lapornya seperti apa? Kita akan hadirkan informasi dalam podcast DPRD Mendengar di sesi terakhir. Tetap bersama kami dalam podcast DPRD Mendengar di akun YouTube kami di DPRD Kota Bandung. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan dalam podcast DPRD Mendengar bersama Ketua DPR Kota Bandung, Kang Pak Teddy Rusmawan, lalu juga bersama Kadis Cipta Bintar Kota Bandung, Pak Bambang Suari, yang alhamdulillah dalam kondisi walafiat. Mungkin Pak Ketua sebelum kita lanjutkan dan juga membacakan sejumlah interaksi, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Ya, tadi informasinya sudah jelas gitu ya, yang disampaikan 4 hal tadi, termasuk juga beberapa hal teknisnya. Dan buat masyarakat juga seringkali ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan mobil jenazah. Banyak RW yang membutuhkan mobil jenazah ataupun ambulan. Nah sekarang ini ada solusi gitu. Jadi silahkan memanfaatkan mobil yang berada di TPU. Nah terkait dengan nomor kontak mungkin nanti ada di sini ya Pak, hotline service gitu. Siap. Dari nomor ini gitu ya. Jadi bisa dihubungi gitu ya. Dan tadi dapat informasi 24 jam ya berarti 24 jam Kadis ya. Jadi silahkan dimanfaatkan syaratnya dari dan ke Bandung gitu. Maksudnya kalau jenazahnya itu di Kota Bandung kemudian dimakamkan Kota Bandung, insya Allah gratis. Termasuk juga kalau tadi informasi yang kita dapatkan, dan memang juga ini menjadi amanah, dari rumah sakit yang ada di Kota Bandung itu juga gratis. Nah ini juga untuk menjadi pemahaman kita bersama lah, seperti itu. Poin pentingnya Pak Ketua ya. Lalu kita ke interaksi Pak Ketua. Ya, ada interaksi ya dari Kang Official M Rifki. Kalau pungli perizinan boleh lapor polisi juga nggak? Oh ini jawab juga nih Pak, boleh Pak ya, lapor asal ada bukti ya Pak. Ini yang lain juga nih yang masuk ke Instagram di Cipta Bintar. Lalu juga oke nih ya, juga mau usul nih dari Teh Eli Pak. Mau kasih usul di TPU yang baru, rumputisasi sudah tertata rapi bersih. Tapi tolong bagaimana dengan yang makam-makam lama yang keluarganya tidak ada yang ziarah rumput tinggi-tinggi, mau dipikirkan juga solusinya khusus makam di TPU Cikutra Kota Bandung. Pak Kadis. Siap, terima kasih
official M. Rifki lah dengan yang lainnya dari netizen, kami tentunya secara bertahap akan melakukan edukasi baik kepada petugas maupun warga masyarakat sehingga tidak terjadi pungutan liar. Jadi prinsip kami adalah ringankan beban warga masyarakat yang sedang berduka seperti itu. Sehingga apabila ada pungli baik perizinan maupun pelayanan pemakaman, ada bukti, ada transaksi dan ada bukti, Anda bisa melaporkan kepada kepolisian ataupun kepada kami. Nah, bagaimana kami akan melakukan tindakan apabila itu adalah petugas kami yang sudah digaji oleh pemerintah daerah, baik PHL maupun PNS, tentunya harus ditindak tegas. Kalau PHL atau tenaga kontrak, maka insya Allah kami akan berhentikan dan tidak akan kami perpanjang kontraknya. Yang kedua, kalau PNS, itu akan kami tindak sesuai dengan aturan kepegawaian. Nah, untuk warga masyarakat di sekitar apabila ada pungutan di luar petugas, ternyata itu warga di luar kewenangan kami mempersilahkan melaporkan kepada kepolisian. Karena ini akan menjadi budaya yang tidak baik. Ya, masyarakat sedang berduka, di satu sisi ada oknum ini namanya, oknum yang memanfaatkan situasi dalam kondisi berduka. Seperti itu. Nah, kaitan dengan rumputizasi, kami secara bertahap. Kenapa? Karena di 10 TPU yang memang mayoritas di tembok, ini harus dilakukan penataan, pembongkaran dulu, kemudian pemasangan kembali tanah, kemudian pemasangan rumput dan pemasangan nisan. Ini tidak secara totalitas karena memang anggaran yang tersedia seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 100 juta per TPU akan kami optimalkan dan akan kami maksimalkan secara bertahap. Adapun di Nagrog, di Rancaciri itu is okay, karena pemakaman baru langsung tanah, langsung rumputisasi, langsung nisan ketika itu tanahnya sudah mulai surut. Jadi tidak langsung dilakukan rumputisasi. Ketika tanah sudah mulai padat ke bawah, sudah mulai surut, maka kita akan lakukan penataan melalui program rumputisasi yang anggarannya sudah tersedia. Step by step ya Pak. Dari Teh Ratna Maya, kalau pemindahan makam di TPU Cikutra pindah blok, apakah pelayanan juga gratis? Digratiskan? Gratis. Insya Allah pemindahan makam juga gratis. Hanya biaya untuk pemindahannya itu adalah tanggung jawab ahli waris. Kan makam itu dibongkar, jenazahnya harus dipulasara kembali, dikafani kembali, kemudian didoain kembali, itu adalah tanggung jawab ahli waris. Kalau makam jenazahnya dibongkar kemudian akan diangkut ke TPU lain, biaya pengangkutannya itu adalah tanggung jawab dari ahli waris. Sepanjang itu di Kota Bandung, maka mobil jenazah kita yang akan dimanfaatkan untuk mengantar jenazah yang dibongkar atau dipindahkan ke TPU lain. Itu mungkin Kang Ewok. Itu ya. Lalu Teh Apriliani, Dapur Moza, ini sekalian ini ya promosi yang Bapak ya. Min, saya mau betulin makam almarhum suami tapi takut dipungli sama tukang galinya. Padahal mau ngurus sendiri, itu solusinya gimana ya? Lokasinya di TPU Cikadut karena sebelumnya harus melalui orang di lapangan atau tukang galinya. Apabila ada kendala seperti ini, hubungi langsung Korlap di TPU atau Kepala UPT langsung. Ada Pak? Ada Pak. Ada insya Allah di Simpelman ada, nomor kontak person kami juga ada di Dinas Cipta Bintar. Insya Allah tidak akan terjadi lah. Dan apabila tadi ada oknum, kami akan lakukan tindakan yang tegas. Catat orangnya, fotoin kalau bisa Bapaknya. Fotoin, ada bukti, ada fotonya, transaksinya berapa gitu. No pick hoax ya Bapaknya. Lalu Kang Kakai ini menyampaikan alhamdulillah gratis aslinya ini teh sana bukan hoax. Semua aslina ya mah. Nusaina asli ya mahnya. Semua urusan dengan makam gratis ya Pak ya. Lalu juga ini ada lagi sebentar Pak. Oke, ini juga mungkin ini penekanan aja Pak, penegasan terkait dari Kang Uji ini menyampaikan terus, tar yang gali kuburnya uangnya dapat dari mana kalau gitu? Mungkin penegasan nih Pak, jadi kan banyak yang bilang penggali kubur emang dapat, mungkin ditegaskan kembali Pak. Petugas penggali makam yang sudah kami rekrut itu akan mendapat honorarium bulanan. Itu Pak. Kalau dari nuansa keagamaan, ahli waris atau penanggung jawab akan memberikan infak dan sedekah.
itu tidak ada persoalan. Yang tidak diperkenankan atau dilarang itu adalah infak dan sedekah diindustrialisasi oleh petugas. Ini yang tidak boleh. Nu kamari-kamari ge infakna sakitu itu tidak boleh. Nah, itu namanya meminta. Itu tetap namanya pungli. Tapi secara keikhlasan, setelah mereka melakukan pelayanan terbaik, ada ahli waris ingin memberikan infak atau sedekah, ini kan di luar tanggung jawab dan kewenangan kami. Ini adalah keikhlasan dan kerelaan dari si ahli waris. Tapi jangan seperti ini. Beliau memberikan, itu adalah ikhlas, itu adalah infak atau sedekah, tapi di umum-umum. Ya, kami keluarga kami kemarin dilayani dengan baik dan alhamdulillah biayanya 1.500.000 misalnya. Padahal niatnya di tempat pemakaman itu infak atau sedekah. Ini yang mungkin juga mohon kepada warga masyarakat tidak memelintir sesuatu infak dan sedekah yang hubungannya adalah individu antara makhluk dengan Allah. Jadi tidak dilakukan ria, itu berarti kan gitu. Ini konteks dalam nuansa keagamaan viral seolah-olah ada pembayaran, padahal yang bersangkutan keluarganya ikhlas memberikan infak dan sedekah kepada para penggali yang sudah melakukan pelayanan dengan baik. Secara prinsip tidak ada pungli, tidak ada pungutan lain, gratis. Tapi apabila ada warga masyarakat yang ingin memberikan infak dan sedekah, itu adalah sah menurut aspek lain di luar aspek pemerintahan gitu. Mungkin Pak Ketua ada tambahan berkaitan dengan tadi interaksi dari masyarakat, tapi kira-kira ada penekanan apa lagi agar semuanya paripurna nih? Masyarakat ini sangat peduli guys terkait dengan masalah ini, kemudian juga masyarakat berharap ada perbaikan-perbaikan dalam pelayanan, dan saya yakin dengan Pak Kadis, Pak Bambang ini berupaya gitu ya, termasuk tadi nih yang kadang-kadang masyarakat tidak cukup tahu gitu terkait dengan Simpelman. Sistem pelayanan pemakaman ini yang menurut hemat kami ini harus betul-betul disosialisasikan. Gitu. Nah, boleh jadi dengan tidak tahunya ini ya masyarakat merasa ada kesulitan-kesulitan. Tapi kalau ini tersosialisasi dengan baik, masyarakat juga bisa mendapat pelayanan bahkan secara online. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya juga walaupun kita ada IG, ada tadi Simpelman, tidak ada salahnya juga Pak Kadis, ada hotline service lah yang bisa kemudian masyarakat berinteraksi, berkomunikasi kalau ada hal-hal di lapangan yang memang butuh penjelasan-penjelasan gitu. Nah, ini penting sekali gitu untuk semakin memberikan kepastian pelayanan. Itu yang tentu DPRD sangat concern, kepastian pelayanan yang jelas gitu. Ini yang sangat penting kita kawal tentunya, khususnya kami di DPRD Kota Bandung seperti itu. Seperti itu. Jadi kita butuh kepastian teman-teman ya sebagai masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kota Bandung. Pak Kadis, mungkin ini hotline center yang ada di Instagram boleh saya baca juga? Boleh. Jadi ini ada WhatsApp center, ini berarti dinas ya Pak? Dinas. Nah, jadi ini hotline centernya 08 ya, catat ya. 0822 4079 1234 gitu ya Pak, betul. Tapi 1234 bukan nggak gitu Pak ya, bukan ngagetin ya, tapi memang nomornya itu ya. Dan juga bisa cek juga di Instagramnya di ciptabintar.bdg, itu bisa teman-teman cek juga. Walaupun tadi ya Simpelman di mana Pak, di App Store, di Google atau di mana Pak? App Store, Google semuanya. Oh, portal web ya, di portal web. Jadi basisnya di portal web, jadi memudahkan ya, memudahkan masyarakat untuk mengakses seperti itu. Demikian mungkin Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Nuhun Pak Kadis. Nuhun sami-sami Pak Ketua. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang positif di podcast kita ya, DPRD mendengar. Dan bagi masyarakat, kalaupun memang ada hal yang belum jelas, bisa juga ke kami untuk menyampaikan. Insya Allah kita akan sampaikan juga tentunya ke dinas terkait, dalam hal ini ke Dinas Cipta Bintar. Hatur nuhun. Sampai Pak. Jadi bisa langsung ya di kolom komentar ditulis ya, keluh kesah ya Pak ya, karena sekarang banyak keluh kesah, tulis aja ya. Insya Allah nanti akan tim DPR Kota Bandung sampaikan juga kepada para wakil rakyat kita di gedung ini untuk tadi ya aspirasi dari teman-teman bisa, atau masyarakat Kota Bandung bisa benar-benar. Dan pertanyaan apa? Kepastian, karena butuh kepastian, karena tentunya kita sangat butuh kepastian. Bisa langsung saja ya, bisa langsung komen, dan juga kalau misalkan untuk pengen ada pelaporan datanya lengkap agar kita pun bisa melakukan pendalaman. Terima kasih Ketua DPR Kota Bandung Teddy Rusmawan dan juga Kadis Cipta Bintar Kota Bandung Bambang Suari sudah hadir dalam podcast DPRD Mendengar edisi kali ini berkaitan dengan pemakaman yang ada di Kota Bandung yang pelayanannya gratis. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.